Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama menjalankan kewajiban kita. Kewajiban kita sebagai muslim, yaitu thalabul ilmi. Semoga senantiasa Allah memberikan kesabaran dan kekuatan kepada kita untuk terus beristiqomah dalam thalabul ilm. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang patut kita contoh, Nabi yang patut kita tiru dalam segala hal. Ibadahnya, muamalahnya, ucapannya, tingkah lakunya. Apabila kita mampu mengikuti beliau, maka bisa dipastikan kita akan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamah. Amin ya rabbal alamin. Akhibati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi ini kita akan membahas sebuah ibadah yang tentu sudah kita laksanakan sejak orok kali ya. Sejak kecil sampai saat ini, karena ibadah kita ini merupakan salah satu syarat sah dan tidaknya sholat. Apa itu? Wudu. Wudu meskipun kita sudah sering melaksanakannya, akan tetapi yang namanya manusia ada lalainya, ada lupanya. Mungkin akibat seringnya kita melaksanakan ini, bahkan kita berulang kali melaksanakannya seakan-akan hal ini sebuah kebiasaan, bukan lagi sebuah ibadah. Maka di situ akan muncul rasa ketidakhati-hatian. Maka bisa jadi ketika berwudu ada yang tertinggal rukunnya, seperti ada yang tidak menyempurnakan membasuh tangan sampai sikutnya. Ketika membasuh kaki ada yang meninggalkan basuhan kedua mata kakinya. Maka dari itu pada pagi ini kita akan mengulangi memurajaah, kita akan mengingat kembali perihal apa saja yang wajib, apa saja yang fardu, apa saja yang sunnah kita lakukan saat berwudu. Karena akibatnya apabila kita wudu kita tidak benar, itu bisa fatal. Kenapa? Karena sholat tidak bisa diterima, tidak sah apabila wudunya tidak sah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala shadaqatun min ghululin. Tidak diterima salat seseorang tanpa bersuci, begitupun tidak akan diterima sedekah dari hasil kecurangan. Maka dari itu, akhibati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat penting bagi kita untuk mempelajari kembali perihal wudu. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak akan diterima salat salah seorang di antara kalian
apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Maka bisa dikatakan bahwa wudu ini merupakan salah satu syarat sah salat. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah dikatakan tadi, meskipun kita sudah sering melaksanakan wudu, tetapi masih banyak di antara kita yang melupakan ataupun mengerjakan hal-hal yang tidak sepatutnya dikerjakan ketika berwudu. Di antaranya apa? Yang pertama, boros menggunakan air. Ini salah satu yang harus kita betulkan. Jadi ketika kita berwudu, apalagi kerannya kita Masya Allah bagus-bagus ya, sumber airnya pun kencang, jadi jangan nggak boleh. Jadi harus sehemat mungkin menggunakan air. Meskipun di tempat kita alhamdulillah saat ini masih banyak air, akan tetapi ketika kita boros menggunakan air ketika berwudu, maka tentu ini menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Kenapa tidak boleh boros? Karena pertama, Allah mengatakan innahu la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan dalam segala hal, termasuk dalam menggunakan air ketika wudu. Apalagi Rasulullah SAW mencontohkan kita semua, beliau ketika berwudu menggunakan ukuran air yang 1 mud. Dikatakan di dalam hadis an Anasin radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yagtasilu bis-sa'. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan 1 mud air, wa yagtasilu bis-sa', dan mandi dengan 1 sa'. 1 mud itu seberapa? Segini. Coba orang di saat mampu nggak wudunya dengan air tampah kieu. Ya, sepertinya ya kita mah nggak terbiasanya. Asatu sah nganggo wudu airna salit, asatu sah. Kudu baraseuh pokokna nama. Nah, padahal Rasulullah SAW mengajarkan wudu kita itu airnya itu 1 mud sakieu tah. Nah, bagaimana nanti insya Allah kita akan praktekkan. Itu satu. Jadi di antara kekurangan kita ataupun kesalahan kita dalam berwudu, 1, boros menggunakan air. Yang kedua, di antara yang menyalahi syariat ketika berwudu adalah mengucapkan apa? Talafuz bin niyat. Mengucapkan apa? Nawaitu raf'al hadatsil asgori. Ustad eta mah ti leutik oge anak hafal, piraku disalahkeun. Punten sanesim kuring anu nyalahkeun. Kata Ibnu Qayyim bahwa Rasulullah SAW lam yakun yaqulu fi awwalihi nawaitu raf'al hadas. Rasulullah tidak pernah ketika beliau berwudu tidak pernah mengatakan nawaitu raf'al hadatsil asghari listibahati sholati sampai akhir. Wala huwa wala ahadun minas sahabah. Beliau juga tidak mengatakan, begitupun para sahabat tidak pernah mengatakan talafuz bin niat ini. Kenapa? Karena niat tempatnya di dalam hati. Jadi kumaha tuh Ustaz, nama tos terbiasa. Tapi harus diusahakan di dalam hati. Kita biasakan beribadah mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, di antara kesalahan yang sering kita temukan di kalangan kita adalah
tidak menghirup air, tetapi apa, hanya dikodekan hungkul irungna henteu disingrep. Nah, harusnya apa? Disingrep. Jadi sanes dicabakan hungkul irung teh. Harus apa? Disingrep, istinsyak. Habis itu dibuang. Kemudian yang keempat, di antara kesalahan yang sering kita temukan juga adalah membasuh tangan atau kaki tanpa diiringi dengan rabaan. Jadi aya dikieukeun digolocorkeun. Begitu mau cuci kaki, ya punten. Begitu mau cuci kaki, kerannya sekarang lihat nggak? Nah, ini adalah praktek-praktek yang tidak benar. Jadi tetap harus diusap, dipegang, bahkan di sela-sela. Jadi tidak cukup ser, tidak cukup. Harus tetap dipegang, diurut, ya, diurut. Nah, itu diantara kesalahan-kesalahan yang sering kita temukan di masyarakat kita seputar wudhu. Mungkin yang lain masih banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya, akhibati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum berwudu berbeda-beda sesuai dengan untuk apa kita melaksanakannya. Kalau kita berhadas dan kita akan melaksanakan sholat, maka hukum wudunya menjadi wajib. Ketika kita mau membaca Quran ataupun memegang mushaf, maka wudunya pun menjadi wajib. Adapun ketika kita mau wudu, mau tidur, kemudian mau menjaga wudu saja, atau mau belajar dalam keadaan berwudu, berarti itu jatuhnya kepada sunnah atau mustahab. Kemudian di antara hal yang harus kita ketahui dalam hal berwudu, bahwa di dalam berwudu itu pertama ada wajib wudu, ada fardu wudu, ada sunnah wudu. Dan insya Allah kita akan bahas wajib wudu apa, fardu wudu apa, kemudian sunnah wudu apa. Kemudian setelah itu kita akan praktekkan bagaimana wudu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, yang termasuk kepada wajib wudu adalah tasmiyah, membaca basmalah. Hukumnya wajib. Jadi membaca basmalah sebelum berwudu hukumnya wajib. Bagaimana kalau lupa? Kalau lupa maka gugur. Di sini dikatakan watasqutu sahwan wa jahlan. Gugur kewajiban membaca basmalah apabila kita lupa atau memang tidak tahu hukumnya. Tetapi apabila kita sengaja, kita sadar, kita tahu bahwa membaca basmalah ini adalah fardu, wajib ketika wudu, lalu kita tidak membacanya, maka wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Bagaimana sekarang kalau asalnya lupa, tapi di pertengahan wudu, misalnya ketika sudah membasuh kedua tangan, ingat bahwa tadi belum baca basmalah, maka ketika itu pula kita harus mengucapkan basmalah, kemudian dilanjutkan dengan wudu, tidak usah mengulang dari awal. Begitupun masuk ke dalam wajib adalah berkumur-kumur serta menghirup air, ya, tamadmad dan istinsak. Berkumur-kumur dan menghirup air juga termasuk wajib wudu. Jadi kita harus melaksanakannya. Yang kedua,
Fardu wudu. Fardu wudu ada 4 poin tertera di dalam Al-Quran, sedangkan yang 2-nya diambil atau diadopsi dari hadis. Apa yang 4 itu? Yang pertama adalah ghuslul wajhi, membasuh muka. Membasuh muka atau wajah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah wajah kalian. Nah, wajah yang harus kita basuh ini dimulai dari manabitus sya'ri, tempat tumbuhnya rambut. Ustadz kumaha lamun botak di dia tumbuhna, apakah ti dia? Tidak perlu ya. Di sini aja jidat sini ya. Kemudian bawahnya sampai gado. Ya, tempat tumbuhnya janggut. Ya, ini mah leher kan, tapi di atas ini. Kemudian ke sampingnya apa ini? Anak telinga, daun anak telinga. Jadi yang harus kita basahi ketika berwudu adalah yang pertama atas ke bawah, ini mana bitus sya'ri sampai daken, sampai gado, kemudian ini daun telinga. Tuh. Kemudian yang termasuk wajah adalah mulut dan hidung. Makanya berkumur-kumur dan menghirup air itu termasuk kepada wajib tadi, bergabung dengan membaca basmalah. Kemudian yang kedua, ghuslul yadain ilal mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai sikut. Nah, sampai di sini bukan berarti sampai sikut ini ujungnya, bukan, tetapi apa? Dilebihkan sedikit. Karena ila di sini bermakna ma'a, dengan, bersama, membasuh tangan bersama sikutnya, lengkap dengan sikutnya. Jadi yang memakai tangan panjang ketika wudu, digulungnya jangan segini, karena ini yakin tidak akan terbasahi. Harus kelihatan sikutnya. Kemudian yang keempat adalah yang ketiga adalah mashur ra'si kulli, mengusap kepala. Bukan membasuh ya, tapi apa? Mengusap kepala seluruhnya. Nah, ini yang agak berbeda dengan kebiasaan kita. Kebiasaan kita ya, ketika waktu kecil kita diajarkan ketika mengusap kepala itu bagaimana? Ya, itunya tepakan tarang tajagan sirah. Itu ya. Ternyata dikatakan di dalam hadis, yang harus kita usap itu adalah seluruh kepala. Jadi dari sini. Caranya ada dua. Yang pertama ada yang dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi, kemudian langsung ke telinga. Ada juga yang dari sini ke sini, kemudian ke sini, ke sini. Ini bagi yang gondrong. Kalau dilakukan seperti ini pasti nanti akan acut-acutan. Tetapi kalau dia rambutnya gondrong kemudian dia ingin tetap rapi, maka boleh diusap seperti ini, jadi mengikuti arah rambut seperti ini. Kemudian telinga berapa kali? 1 kali ya, karena di dalam hadisnya tidak dikatakan 3 kali 3 kali. Adapun yang tadi dikatakan 3 kali 3 kali. Khusus untuk mengusap kepala maka cukup 1 kali. Bagaimana dengan perempuan? Sejatinya
hukum ini berlaku untuk perempuan. Jadi perempuan ketika memungkinkan berwudu dengan seperti itu, seperti di rumah ataupun di tempat tertutup, maka lakukan seperti itu. Maka cukup, tapi nggak usah mengusap rambut yang panjangnya, cukup aja sini. Ya. Adapun rambut yang panjangnya nggak usah. Itu satu. Yang kedua, untuk perempuan berlaku mengusap rambut bagian depannya saja. Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah melakukan hal itu. Atau yang ketiga, untuk perempuan di saat darurat di tempat umum misalnya tidak mungkin membuka jilbab, maka berlaku cukup mengusap apa? Mengusap jilbabnya saja, dengan syarat jilbabnya memang diikat setengah mati di sini gitu kan, bukan disampaikan asal nyampai, tapi memang jilbab yang diikat, apalagi ditambah niqab, ya sulit kalau untuk ini dilepas dulu segala macam. Maka diperbolehkan cukup dengan mengusap jilbabnya. Itu dikiaskan dengan bahwa Rasulullah SAW pernah mengusap imamah. Ya. Untuk selanjutnya yaitu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, mengusap atau membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa arjulakum ilal ka'bain. Hendaklah kalian membasuh tadi wajah, kedua tangan, wamsahu biruusikum, mengusap kepala, kemudian yang terakhir adalah membasuh kedua kaki dan mata kakinya atau sampai mata kakinya. Nah, dalam hal membasuh mata kaki ini salah satu hal yang mungkin banyak kita lalaikan. Banyak di antara kita yang melupakan atau melalaikan membasuh mata kaki. Maka dari itu Rasulullah SAW pernah mengingatkan para sahabat yang wudunya tidak sampai membasuh mata kaki. Nah, itu di antara fardu wudu. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima. Tadi 4, sekarang yang kelima adalah at-tartib bainal a'dha'i al-madhkura sabiqan. Tartib berurutan. Kita berwudu berurutan sesuai urutan yang sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Muka dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kaki, dan tidak boleh dirubah-rubah. Kemudian yang keenam, al-mualah. Al-mualah artinya adalah berkelanjutan, tidak terputus atau terhalang dengan aktivitas apapun. Jadi setelah membasuh muka ada telepon, angkat, assalamualaikum, ngobrol heula gitu. Ya, sampai kering lagi. Nah, itu tidak bisa dilanjutkan wudunya, harus diulang lagi. Maka tidak boleh terselang dengan aktivitas apapun. Halus mualah. Untuk selanjutnya, ini bahasan inti adalah praktek wudu sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ayyanwiyal wudu'a lis-sholati wa nahwihima. Hendaknya seseorang berniat wudu untuk melaksanakan sholat atau yang semisalnya, ya, untuk ngaji, untuk thalabul ilmi, untuk baca Quran, untuk tawaf misalnya, ya. Jangan berwudu hanya untuk menghilangkan rasa panas, tidak, harus diniatkan sesuai dengan untuk apa kita melaksanakan wudu. Au yanwiya raf'al hadas, atau dia berwudu niatnya untuk menghilangkan hadas. Kemudian wayastaqbilul qiblah,
ketika berwudu dia harus menghadap kiblat, tsumma yusammi, kemudian membaca bismillah, la yaqumu ghairuha maqamiha, dan ucapan bismillah ini tidak bisa diganti dengan ucapan yang lain. Maka apabila ada seseorang mengatakan bismillahirrahman, bismil kudus, maka itu tidak sah, harus dengan mengucapkan bismillah. Adapun hukum bismillah, mengucapkan bismillah seperti yang dikatakan tadi di awal, hukumnya wajib. Hal ini didasari dengan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, la salata liman la wudu'a lahu. Tidak sah salatnya bagi orang yang tidak memiliki wudu. Wala wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaih, dan tidak sah wudunya bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah. Nah, paham ya? Wa mahallu tasmiyah al-lisan. Bismillah itu harus diucapkan. Harus apa? Diucapkan. Kenapa? Li'annahu minadz-dzikri, karena bismillah termasuk zikir. Jadi tidak bisa dihenghem, dibahem di hati seperti niat, tidak. Bismillah harus diucapkan dan terdengar. Bismillah. Apakah bismillahirrahmanirrahim? Tidak, cukup dengan apa? Bismillah. Kapan mengucapkan bismillah? Waktuha ingda awalil wajibat tujuban, wajib ketika pertama kali sebelum kita membuka keran, ya sudah membaca bismillah. Jadi bismillah buka keran, atau buka keran bismillah, ya seperti itu. Jadi di awal membaca bismillah itu adalah di awal. Bagaimana kalau lupa? Tadi sudah dibahas. Kalau lupa maka tidak apa-apa, gugur kewajibannya dan wudunya sah. Akan tetapi idza dzakaraha fi athna'il ibadah, apabila dia ingat ketika di pertengahan sedang menjalankan wudu ini, maka di sini para ulama ada dua pendapat. Yang pertama, baca bismillah, kemudian ulang lagi dari awal. Yang kedua, baca bismillah kemudian lanjutkan. Mana yang paling kuat pendapatnya? Maka pendapat yang kedua, baca bismillah kemudian lanjutkan sampai selesai. Fa in tarakat tasmiyata amdan, apabila seseorang meninggalkan bismillah, tidak membaca bismillah secara sengaja, maka lam tasih taharatuhu, maka tidak sah wudunya. Atau dia sengaja tidak membaca bismillah dari awal, kemudian di pertengahan dia membaca bismillah, sama itu pun tidak sah, karena didasari dengan kesengajaan. Kemudian setelah membaca basmalah, yaghsilu kafaihi thalathan, membasuh kedua telapak tangan berapa kali? 3 kali. Walau tayaqona taharatuhuma, meskipun dia yakin bahwa kedua telapak tangan ini bersih, tetap harus dicuci sebelum berwudu. Tetap harus dicuci. Kenapa? Amalan bima naqalahu jama'atun minas sahabah fi wasfi wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus melaksanakan ini? Karena kita mengamalkan apa yang disampaikan oleh para sahabat tentang bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan hal ini ketika sebelum berwudu. Hukumnya sunnah bagi orang yang sudah meyakini bahwa ini adalah bersih tangannya, atau sunnah bagi orang yang tidak diawali dengan tidur. Tetapi hukumnya wajib bagi orang yang bangun tidur.
Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yagmis yadahu fil ina." Apabila salah seorang kalian bangun dari tidurnya, maka tidak boleh memasukkan kedua tangannya ke dalam ina hatta yagsiluhuma thalathan, sampai dia mencuci kedua telapak tangannya ini 3 kali. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yadah. Karena dia tidak tahu pada malam tadi itu di mana kedua tangannya ini menginap. Mungkin di sini, mungkin di sini, di sini. Maka tidak boleh langsung digunakan untuk wudu. Wajib dicuci dulu. Maka ini hukumnya wajib bagi orang yang bangun tidur. Adapun bagi kita yang tadi sudah yang saat ini yang melek ya, maka hukumnya sunnah. Wa yasqutu ghuslul yadaini min qiyamil laili sahwan kama yasqutu idza stayqadha usiru fi matmuratin. Nah, adapun dalam hal membasuh mencuci tangan ini apabila lupa, lagi-lagi maka dimaafkan. Ya, misalnya mau tahajud. Nah, dia lupa ya, jadi ketika wudu tidak membasuh tangannya dulu, langsung wudu. Lupa ini, maka wudunya sah, gitu ya. Kemudian setelah mencuci kedua tangan, maka yatamadmadu wa yastanshaqu thalathan, berkumur-kumur dan menghirup air 3 kali min ghurfatin wa huwa afdal, dalam 1 cidukan air. Jadi kita ciduk air dengan tangan kanan untuk 2 anggota, untuk mulut dan juga hidung. Berapa kali? 3 kali. Buang. Boleh enggak dipisah? Boleh. Kumur-kumur dulu berapa kali? 3 kali. Kemudian 3 kali, berarti jumlah berapa? Menjadi 6. Juga boleh. Akan tetapi yang afdol adalah dilakukan dengan 1 kali cidukan. Jadi 1 cidukan untuk 2 anggota. Jadi 3 kali. Hal ini didasari dengan hadis Utsman, annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a, bahwa Utsman radhiyallahu anhu tawaddu'a fada'a bima'in faghasala yadayhi thalathan thumma gharafahu biyamini thumma rafa'aha ila fi famadmada wastanshaqa bikaffin wahidah. Bahwa Utsman radhiyallahu anhu meminta pembantunya untuk membawakan air untuk berwudu. Kemudian beliau mencuci kedua tangannya 3 kali. Kemudian mengambil air dengan tangan kanannya, kemudian diangkat ke mulut dan hidungnya, kemudian berkumur-kumur, dihirup dan dibuang. Dilakukan dengan cara 1 tangan. Ya. Ini adalah sunnah yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian ketika menghirup air, sunnahnya mubalaghah. Jadi disampaikan ke sini sampai nepi ka peureus. Disingeureub nepi ka peureus. Itu ketika tidak berpuasa. Akan tetapi ketika berpuasa maka tidak disunahkan. Kemudian setelah itu yaghsilu wajhahu thalathan min manabati sya'ri ar-ra'si al-mu'tad ghaliban ma'a man hadara min lahyaini. Ya, diawali dengan dari sini, dari mana bitus sya'ri, tempat tumbuhnya rambut, kemudian bawahnya sampai tempat janggut ya, bawah gadok, kemudian di sampingnya adalah daun telinga kecil, anak daun telinga. Jadi harus semuanya terbasuhi.
Kemudian khusus untuk yang memiliki janggut yang lebat, maka cukup dengan menyela-nyelanya saja, ya, atau mengusap luarnya. Adapun bagi yang memiliki janggut dan kelihatan kulitnya itu harus sampai dibasahi, ya. Kemudian setelah itu yaghsilu yadayhi ilal mirfaqaini amalan binasil Qur'ani thalathan, membasuh apa? Membasuh kedua tangan sampai sikutnya 3 kali. Kemudian thumma yamsahu jami' zahiri ra'sihi bil ma min haddil wajhi ila qafah. Mengusap kepala dari sini, dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke belakang, kemudian dikembalikan ke depan. Itu cara yang pertama. Atau tadi bagi yang rambutnya panjang bisa mengikuti alur rambut. Kemudian jangan lupa setelah itu memasukkan telunjuknya ke dalam telinga, kemudian yang jempol di luar daun telinga, kemudian diputarnya. Dilakukan hanya 1 kali. Tsumma yaghsilu rijlaihi ma'a ka'baihi, kemudian setelah itu membasuh apa? Membasuh kedua kaki sampai mata kakinya. Baik, kita praktekkan, ya. Kita akan praktekkan hadis dari Humran Maula Utsman, bahwa beliau Maula Utsman bin Affan itu diminta untuk mengambilkan wadu. Apa itu wadu? Wadu itu adalah air untuk wudu. Maka setelah diambil, apa yang dilakukan? Dabi wadu'in fatawaddu'a faghasala kaffaihi thalathan. Pertama, dicuci dulu apa ini? Telapak tangannya berapa? 3 kali, ya. Mungkin ada yang bantu nanti, ya, gitu kan. 3 kali. Kemudian tsumma tamadmad wastansak tsumma ghasala wajhahu. Kemudian ambil apa ini? Bisa caranya begini, ya. Kemudian dibuang dengan ini, gitu, ya. Gitu, ya. Atau bisa langsung dikebaken. Ya, bisa seperti itu. Jadi bisa ditumpahkan sedikit-sedikit atau bisa langsung diambil dari gayung ini. Ustadz, emang itu enggak apa-apa, kan menjadi mustamal? Tidak. Ya, air mustamal itu apa? Air yang bekasnya tadi. Adapun ini bukan mustakmal, ya, tidak mustakmal. Kalau air yang ini masih air yang baru. Adapun tangan sudah bersih tadi, ya. Maka setelah itu mau disimpan di sini boleh seperti ini, ya, sedikit aja. Kemudian diusapkan 3 kali, seperti itu. Sedikit-sedikit airnya, tidak usah penuh-penuh, nanti habis 1 gayung nggak cukup, ya, sedikit aja. Kemudian diratakan ke sini airnya. Atau mau diginikan juga boleh, sedikit, kemudian ditumpahkan ke sini, kemudian diratakan, ya, seperti ini, sedikit, bantu tumpahkan, kemudian ratakan. Itu seperti itu boleh. Kemudian setelah itu apa? Nah, ini digulung dulu, basah nanti, ya. Gulung dulu. Kemudian masih ada sisa sedikit, ini diburenggangkan sehingga air itu ada yang jalan ke sini, ada juga yang dari bawah, diratakan kemudian ke sini, ya, sambil di sela-sela. Ambil lagi berapa kali? 3 kali. Dari ujung sini ke sini, kemudian diratakan sini, ya. Direnggangin. Begitupun yang
Ini sedikit tumpahin, kemudian dibantu dengan tangan kanan di sela-sela. Ya, sampai berapa? 3 kali. Ustadz, boleh disilang nggak Ustadz? Khilafus sunnah. Ya, jadi kita tiga dulu 1, 2, 3. Setelah itu apa? 1, 2, 3. Lamun disilang mau silat juga nah. Ya, setelah itu apa? Baru kepala. Ya. Kepala dibanyur diusap. Nah, ini nanti dibuang airnya, lalu dari depan kemudian ke belakang, kemudian langsung masukin ini telunjuknya ke dalam telinga, kemudian diputar. Ya, jempolnya diputar untuk membersihkan apa? Daun telinga luar, sedangkan dalamnya ngodek, itu digerakkan, dikodek tah. Gitu. Atau tadi bagi yang gondrong rambutnya seperti Kang Isep, rapi isu-isu Kang Isepnya. Dari saya mah udah pendek, jadi tidak masalah di gitu-gitu ge. Ari Kang Isep nanti acak-acakan. Boleh Kang Isep. Set. Ya, silahkan begitu. Jadi kumaha tuh nu panjang naka dia? Boleh Ustaz nggak perlu ya, nggak perlu ya. Jadi dari sini aja ya. Kemudian ini nggak perlu yang panjang, nggak usah digelang-gelang, nggak usah. Nah itu tadi. Kemudian apa sekarang? Membasuh kaki ya, basuh kaki ambil ini di sela-sela menggunakan apa? Kelingking 3 kali. Pastikan mata kaki terbasahi. Setelah selesai kemudian angkat kepala, kemudian melihat ke langit, mengucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Itu sunnahnya. Waktu dulu di Jakarta itu ketika selesai membasuh air, matikan lagi kerannya. Matiin. Jadi benar-benar air itu terpakai untuk wudhu. Jadi tidak ada istilah air ngagolocor, woy. Lagi gini-gini air masih ngagolocor. Terus semprotannya kuat lagi. Nah itu tentu itu khilafus sunnah. Itulah yang tidak boleh dilakukan oleh kita. Ya, baik itu di antara sifat-sifat wudhu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulang dari awal, jangan untuk apa sifat-sifat sunnah atau sunnah sifat-sifat wudunya. Yang pertama apa? Membaca apa? Baca bismillah. Jangan lupa niat ya di dalam hati. Yang pertama baca bismillah. Kemudian setelah itu kita cuci telapak kedua tangan ini 3 kali. Setelah selesai baru apa? Kumur-kumur dan istinsak. Dengan 1 tangan ya, 1 cidukan untuk dua anggota. Ya, dihirup dengan tangan kanan, dibuang dengan tangan kiri. Setelah itu baru kita berwudu, membasuh muka 3 kali, kemudian tangan 3 kali sampai sikut kiri kanan. Kemudian setelah itu mengusap kepala dan telinga. Setelah itu kita membasuh kaki lagi dengan menyela-nyela jarinya sebanyak 3 kali kanan dan kiri. Setelah itu apa? Membaca doa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.